Saya beri judul khotbah ini adalah 4 tipe atau 4 aspek dari doa. Kita mau belajar dari kehidupan doa Bapak Abraham, Bapak orang yang beriman. Kita tahu bahwa doa itu satu-satunya penghubung kita dengan Allah Sang Pencipta. Dan kita bersyukur bahwa di dalam Yesus kita mempunyai jaminan bahwa doa kita sampai kepada Allah Bapa. Amin. Kalau saya melihat dalam kehidupan doa Bapak Abraham, ada 4 macam doa yang mungkin kita sudah lakukan walaupun mungkin kita tidak sadari. Untuk itu saya ajak pertama-tama kita membaca dulu di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1-3 saja. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Bapak Abraham oleh kepekaannya, dia bisa mengetahui bahwa 3 orang yang sedang berjalan ini bukan sembarang orang. 3 orang ini tidak lain adalah Teofani. Teofani itu adalah penampakan Tuhan dalam wujud manusia di zaman perjanjian lama. Lalu perjanjian baru sudah jelas, firman menjadi daging, yaitu Yesus. Tapi di zaman perjanjian lama ada beberapa kali Allah juga turun sebagai manusia. Nah ini salah satu Teofani. Dan 3 orang ini tidak lain berbicara tentang Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi saudara-saudara kita melihat betapa Bapak Abraham ini mempunyai kepekaan rohani yang tinggi, sehingga dia tidak melewatkan kesempatan itu. Dia mengundang ketiga orang ini untuk mampir di kemahnya. Dan lebih tepat lagi, saya pakai kata bukan mengundang, tetapi dia setengah mendesak atau saya boleh katakan membujuk. Membujuk dalam arti positif ya, bukan bujui, bukan. Mendesak mereka supaya mereka mampir. Mengapa saya katakan demikian? Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat-ayat berikutnya, maka Bapak Ibu akan melihat bagaimana Abraham itu berupaya menyenangkan ketiga orang ini. Ya, masa yang terbaik, bahkan dikatakan dia lari-lari menyediakan, berusaha untuk mengentertain, menyenangkan hati mereka. Inilah satu tipe atau aspek doa yang pertama, yang saya katakan bahwa doa itu adalah mendesak atau membujuk tadi. Doa itu adalah mengajak, membujuk, memohon dengan sangat Tuhan. Jangan cuma lewat, tetapi masuklah ke dalam kemah hidupku. Masuklah ke dalam rumahku. Nah inilah salah satu tipe dalam doa. Mendesak, membujuk Tuhan. Ayo Tuhan mampir tuh. Saudara jangan mempunyai konsep, Tuhan itu tidak mau mampir, tidak. Tapi ini sikap hati kita. Bagaimana kita begitu merindukan Tuhan. Ada 2 contoh lagi yang saya ingin sampaikan untuk memperlengkapi hal ini. Di dalam Kejadian pasal 19, saudara akan menemukan kejadian yang hampir sama. Karena 19 ini kelanjutan dari 18. Jadi di situ ketiga orang tersebut, 1 tertinggal lalu 2 melanjutkan perjalanan ke Sodom dan Gomora. Untuk melihat situasi Sodom dan Gomora. Jadi Sodom dan Gomora berbicara dunia, keadaan di akhir zaman ini. Dan kita melihat bagaimana Lot, seorang keponakan dari Abraham, masih punya kepekaan. Ketika dia melihat 2 orang ini, dia tahu bahwa 2 orang ini minimal dia punya kebaikan hati. Saudara bisa membaca itu nanti. Dia mendesak, dikatakan 2 orang ini untuk mampir di rumahnya. Kata mendesak muncul di situ. Tuhan mampir, jangan tinggal di lapangan, bahaya. Dan memang bahaya, mampir di rumahnya aja, rumahnya digeruduk oleh orang-orang Sodom. 2 itu mau diperkosa. Itulah keadaan dunia. Situasi Sodom dan Gomora ini sudah di mana-mana. Kemudian saudara-saudara, di dalam Lukas 24 ayat 29, ada kejadian yang hampir sama. Kali ini 2 orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus bersama dengan Yesus. Dan mereka tidak sadar bahwa itu Yesus. Tapi sampai di Emmaus mereka mendesak Yesus untuk mampir. Tuhan jangan teruskan perjalanan, ini sudah malam Tuhan, bahaya. Ayo mampir ke rumahku, makan sedikit, ayo seadanya.
Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Karena mereka melakukan itu, mereka dicelikkan. Saat itu mereka dicelikkan, mereka melihat Yesus yang bangkit itu. Dan mereka pulang kembali ke Yerusalem. Jadi saya melihat kalau Allah mampir dalam rumah kita, pasti ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kembali kepada Abraham, Kejadian 18. Dia mendapat peneguhan janji anak dari Allah. Tahun depan Sarah akan punya anak lagi. Lalu aku mampir di sini, Sarah sudah menimang seorang anak. Lot, karena dia mendesak Tuhan untuk mampir, dia selamat dari Sodom dan Gomora. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan mampir, kalau Tuhan masuk dalam rumah hidup kita, pasti ada berkat yang terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita perlu, Tuhan, jangan cuma lewat, masuk dalam hatiku. Kita membujuk Tuhan. Dengan apa kira-kira kita membujuk Tuhan? Kita mengentertain Tuhan. Kalau tadi kita lihat dalam kehidupan Abraham dan Lot, juga dua orang murid, mereka menyediakan makan. Abraham menyembelih anak lembu yang dagingnya paling enak. Bahkan ketika mereka makan, Abraham, dia berdiri di dekatnya, ya, memposisikan diri sebagai seorang hamba yang melayani. Biasa, saudara-saudara. Lalu kita dengan apa mengentertain Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Saya percaya ada di ayat ini. Coba kita baca ayat ini. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Coba saya perhatikan dulu sampai di sini. Bagaimana Allah menyatakan dirinya. Yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha kudus. Coba terus lanjutkan. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang-orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saya percaya bahwa yang bisa menyenangkan Tuhan, yang bisa membuat Tuhan tertarik untuk mampir adalah hati yang remuk, saudara. Hati yang bertobat, hati yang rendah, hati yang hancur di hadapan Tuhan. Ketika kita membawa hati yang demikian kepada Tuhan, Tuhan pasti akan datang dan masuk ke dalam kehidupan kita. Dan akan bersemayam, tinggal bersama-sama dengan kita. So itu peranan Roh Kudus betapa penting, bukan? Saudara pikir gampang untuk meremukkan hati? Tidak bisa. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, nggak bisa. So itu mari, izinkan Roh Kudus bekerja, memimpin doa saudara, dan saudara pasti akan dapat mengentertain Tuhan dengan hati yang remuk dan rendah hati. Yang penting saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapa aku ini Tuhan? Tidak ada artinya. Dengan sikap hati yang demikian, Tuhan pasti akan mampir. Yang kedua, tipe doa yang kedua saya temukan dari kelanjutan kisah itu. Kalau saudara ikuti terus Kejadian 18, saudara akan sampai kepada satu titik di mana Abraham tawar-menawar dengan Allah Bapa. Saya percaya yang tinggal adalah Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus meneruskan perjalanan ke Sodom dan Gomora. Menarik sekali saudara, seorang manusia bisa demikian tawar-menawar saudara-saudara. Abraham tawar-menawar dengan Allah. Mulai dari 50 diajukan Tuhan, kalau ada 50 orang di Sodom dan Gomora, masa engkau akan hancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, oke, aku janji kalau 50, aku tidak akan hancurkan kota itu. Abraham pikir-pikir, apa ono ya 50 ya? Wah kakek ini 50, 45 Tuhan. Oke 45, terus turun 50, 45, 40, 30, dia masih tidak mau menyerah, 20, 10, wis mentok. Mentoknya karena salahnya sendiri. Dia ngomong, Tuhan sekali ini saja. Makanya Tuhan tidak salah. Oke sekali ini loh ya. Berapa? 10. Oke 10. Pergi Tuhan. Ini tipe doa yang saya katakan adalah pergumulan. Bergumul. Tidak lepaskan itu. Berbicara tentang pergumulan, kita ingat kepada cucu dari Abraham. Sekian puluh tahun kemudian lahirlah cucu Abraham yang bernama Yakob. Dan dia pernah melakukan apa yang kakeknya lakukan, yaitu dia bergumul dengan Tuhan di tepi sungai Yabok. Tapi Yakob lebih lihai lagi. Dia bilang kepada malaikat yang bergumul dengan, aku tidak akan lepaskan engkau kalau engkau tidak memberkati aku. Tidak, ini sudah pagi, aku harus pergi. Tidak, berkati aku dulu. Bergumul, dia pegang terus. Sampai akhirnya pribadi itu menyerah. Aku berkati kamu, baru dia lepaskan. Doa itu perlu kegigihan. Karena doa itu sebuah pergumulan. Harus gigih.
Tidak boleh gampang nyerah. Semangat Yakub ini harus kita miliki. Bagaimana kita pegang itu janji Tuhan. Tuhan ini janjimu. Dan engkau tidak pernah berdusta. Kalau engkau berjanji pasti dikenapi. Aku terus akan berdoa. Sampai aku mendapatkan kenyataannya. Sampai engkau memberkati aku. Ya pegang terus. Dan dia mendapat. Haleluya. Jangan putus asa ya. Kita punya janji Tuhan yang begitu luar biasa. Makanya doa itu yang paling kuat itu kalau saudara pegang janji Tuhan. Saudara punya dasar janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu banyak. Apapun yang saudara butuhkan, saudara bisa dapatkan itu. Saudara berdiri atas janji itu. Saudara berpegang janji itu. Saudara terus, pasti saudara akan mendapat. Ada satu contoh lagi di perjanjian baru tentang seorang wanita yang punya semangat yang kurang lebih sama. Seorang wanita Kanaan, perempuan dari Siro Venesia dikatakan. Bagaimana dia minta kepada Tuhan untuk menjamah anaknya yang lagi sakit. Dan saya katakan wanita ini gigih karena apa? Dia mendapat banyak halangan. Ada 4 halangan yang saya catat di sini. Pertama, dia tidak dianggap oleh Tuhan. Saya bisa baca itu. Dia minta, Tuhan Yesus kayak pura-pura tidak kerungu. Gak dianggap loh sama Tuhan. Gimana kalau kita gak dianggap sama Tuhan? Wanita ini tidak peduli. Dia terus berteriak. Kemudian halangan yang kedua dikatakan dia disuruh pergi oleh murid-murid. Rame-rame nih, pergi. Tuhan Yesus lagi sibuk. Sana pergi. Ketiga, saudara-saudara, Tuhan Yesus menjawab dengan ketus kepadanya. Aku datang cuma untuk domba-domba Israel, bukan untuk bangsa lain. Waduh, saudara, bayangkan ya. Dan yang keempat, yang paling merendahkan, Tuhan Yesus ngomong gini, roti cuma untuk anak, bukan untuk anjing. Waduh, tapi wanita ini luar biasa. Dia tidak menyerah. Dia ngomong, benar Tuhan, benar. Memang roti itu untuk anak. Tapi anjing itu juga makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Anjing pun dapat bagian loh Tuhan. Masa remah-remahnya aja gak dapat. Dan Tuhan Yesus ngomong, perempuan luar biasa imanmu. Pergilah anakmu sembuh. Luar biasa saudara ya. Kadang-kadang memang doa itu perlu gigih. Karena doa itu kita bergumul. Jangan mudah menyerah. 1 hari gak dapat 2 hari. 2 hari gak dapat 2 minggu. 2 minggu 2 bulan. Dan saya sudah mendengar banyak kesaksian. Orang-orang yang gigih dalam doa. Pada akhirnya doa mereka menjadi kenyataan. Yang ketiga, doa itu juga sebuah penantian. Kalau kita mundur ke belakang beberapa pasal tentang bagaimana ketika Allah berjanji dengan Abraham, masuk dalam satu perjanjian dengan Abraham. Saya sudah katakan bahwa waktu itu caranya berjanji itu binatang dibelah lalu dihadapkan. Lalu orang yang berjanji atau pihak yang berjanji, dia akan berjalan melewati tengah-tengah belahan binatang itu. Dan di sini saudara-saudara, dalam cerita ini kita melihat bahwa setelah Abraham menyiapkan segala sesuatu, dia sudah siapkan korban, dia sudah belah itu, dia sudah taruh berhadapan-hadapan. Apa yang dia lakukan? Menanti. Allah gak langsung datang. Abraham harus menanti, menunggu. Dan tidak tahu berapa lama. Karena dikatakan sampai terakhir bahkan Abraham sampai tertidur. Selama menanti itu dia ngusir, burung-burung mulai datang, bukan? Burung-burung pemakan bangkai, dia mencium ada bangkai mulai datang dan Abraham harus mengusir burung-burung itu. Dan akhirnya dia sendiri tidak kuat, akhirnya dia tertidur menanti. Doa itu kadang-kadang kita menanti. Dan ketika dia bangun, apa yang dia lihat? Allah hadir dalam wujud perapian yang berasap dan suluh yang menyala. Berjalan di tengah-tengah belahan itu. Saya percaya 2 ini bicara tentang Bapa dan Roh Kudus. Lalu di mana anaknya? Korban itu. Jadi saudara ini bayangan dari salib Yesus. Di atas kayu salib, dan oleh karya salib itu Bapa mengikat janji dengan kita. Roti dan anggur, Tuhan Yesus ngomong, ini darahku, darah perjanjian. Tapi lepas dari itu kita melihat bagaimana doa itu sebuah penantian. Kadang kita harus menanti dengan sabar. Sampai Allah hadir, sampai Allah sendiri berjalan menghampiri kita. Dan saya mau katakan bahwa penantian itu tidak pernah sia-sia. Amin. Saudara mau menanti di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan menghampiri kita. Coba kita baca 2 ayat ini. Mazmur 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Yang doa pagi tentu tahu artinya ada saatnya kita menanti Tuhan. Ada saatnya Roh bekerja. Ada saatnya seperti kita menanti Tuhan. Ayo Tuhan, persembahan sudah aku siapkan. Datang. Mazmur 40 ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong.
Jadi ada waktunya kita harus menanti Tuhan, saudara. Dan yang dibutuhkan adalah kesabaran kita. Saudara, siapa yang membutuhkan Tuhan? Tuhan atau kita? Kita. Amin. Jadi kita harus sabar menunggu, saudara. Baik itu menunggu dalam doa, baik menunggu jawaban Tuhan dinyatakan. Saya akan sampai kepada tipe keempat. Saya lihat itu dalam kehidupan Abraham ketika Abraham sudah mencapai puncak dari kerohaniannya. Allah berkata kepada Abraham dalam doa. Saya yakin Allah berfirman waktu Abraham berdoa. Abraham, serahkan Ishak anakmu yang kau kasihi itu menjadi korban bakaran. Yang saya lihat yang luar biasa kalau saudara baca. Saudara masih ingat tuh tadi bagaimana Abraham tawar-menawar dengan Allah. Karena Lot, dia berani tawar-menawar dengan Allah. Tapi kali ini saudara, saya tidak melihat Abraham menawar. Ketika Allah berkata, serahkan Ishak. Abraham tidak nawar. Loh kok Ishak Tuhan? Mau minta yang lain? Mau minta apa? 1.000 lembu, 2.000, aku sanggup. Abraham tidak nawar. Tapi firman Allah berkata, keesokan harinya pagi-pagi benar. Abraham pergi membawa Ishak menuju ke gunung yang Tuhan katakan. Inilah tingkat doa yang tertinggi saudara. Yaitu penyerahan. Tuhan tahu yang terbaik. Apapun yang Tuhan mau lakukan, Tuhan tahu yang terbaik. Seperti Maria menyerah, aku ini cuma hamba. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Dan menyerah itu tidak mudah. Karena kita punya kehendak. Karena kita punya daging. Dan Tuhan minta, bukan minta yang lain. Tuhan minta yang paling dikasihi oleh Abraham. Dan Abraham serahkan itu, saudara. Sudah tidak perlu takut, Tuhan itu tahu sampai di mana kita. Abraham tidak diminta ini ketika Abraham masih di pasal sebelumnya. Tapi sampai di pasal 22, saya yakin waktu itu Abraham sudah mencapai tingkat yang tertinggi dari pengiringannya, dari imannya. Allah minta. Dan sesudah itu Allah tidak lagi menguji Abraham. Itu sudah ujian paling top, menyerah. Tuhan, walaupun ini anak yang kukasihi. Dan Ibrani berkata begini, Abraham tuh punya iman sampai begini. Mengapa dia kok menyerah? Karena dia percaya. Nah ini, percaya. Bukan karena dia hebat, tidak. Karena dia percaya. Dia percaya yang Tuhan pernah katakan bahwa anak ini keturunanmu, ini anak perjanjian yang aku janjikan. Makanya Ibrani mencatat, Abraham tuh imannya, kalau toh anak ini dikorbankan, dibakar menjadi abu, dia yakin Tuhan sanggup membangkitkan dia. Nah itu imannya Abraham. Sebab itu dia tidak ragu. Tapi tidak gampang kan. Ngomong memang gampang, tapi jalani tidak gampang. Tapi saudara, itulah salah satu tipe doa. Dan saudara, ketika kita menyerah, saya catat beberapa hal di sini. Yang pertama adalah kehendak Allah digenapi dalam hidup kita. Jadi ketika kita menyerah, justru kehendak Allah itu digenapi dalam hidup kita. Yang kedua, ketika kita menyerah, kita mendapat damai sejahtera. Saya yakin kalau Abraham tidak mau nyerah, dia pasti akan terus dibayangi. Abraham, kapan kau menyerahkan anakmu? Abraham, ya toh? Makanya Abraham tidak mau tunggu besok lusa, seminggu lagi. Dia katakan besok, keesokan harinya. Dia langsung, dia berkata bawa Ishak. Dan terakhir yang luar biasa, ketika kita menyerah, kita mendapat kembali apa yang kita serahkan, bahkan lebih dari apa yang kita serahkan. Nah ini. Ya, ibaratnya kayak orang tua sama anak, minta dong permen nih. Anak itu kadang-kadang enggak ngerti, moh, gitu ya saudara ya. Permen cuma satu kok diminta sampai papa, moh, gitu. Padahal di dalam lemarinya papa itu permen sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi ketika kita menyerah, kita mendapat kembali apa yang kita serahkan. Bahkan lebih dari apa yang kita serahkan. Kita enggak rugi. Ketika Abraham menyerahkan Ishak, apa Tuhan demikian kejam? Ishak anaknya selamat. Bahkan dia mendapat Ishak yang lain. Dan Ishak yang paling ultimate, paling hebat dia dapat, yaitu Yesus Kristus. Tapi semua itu berawal dari sebuah penyerahan. Dan saya masih ingat kita mendapat bagian dalam tubuh dan darah Yesus. Hidup yang kekal dikatakan. Tuhan Yesus berkata dalam tubuhku, dalam darahku ada hidup yang kekal. Tapi ingat itu kita dapat karena Yesus menyerah di Taman Getsemani. Dia katakan kepada Bapak, kalau mungkin lalukan cawan ini. Kalau mungkin jangan aku minum cawan penderitaan. Terlalu berat, terlalu mengerikan bagi. Tapi kalau itu adalah kehendakmu, jadilah menurut kehendakmu. Yesus juga menyerah. Memang tidak mudah, tapi doa yang ini luar biasa dampaknya dalam hidup kita. Saya juga ingat Yakub ketika dia menyerahkan Benyamin. Dia ngomong kepada anak-anaknya, kan diminta Benyamin oleh Yusuf. Bawa adikmu ke sini.
Kalau benar kamu ini orang baik-baik ya. Yusuf kan nyobai mereka ya. Yusuf mempermainkan lah ya. Memainkan tanda kutip ya. Nah, mereka bilang, Pak, kita kalau nggak bawa Benyamin, kita nggak bisa ke sana Pak. Yakub bergumul. Terakhir dia sudah tidak kuat. Sudah bawa, sudah. Maunya gitu bawa, sudah. Kalau toh aku kehilangan Benyamin, bahkan kehilangan kamu semua, sudah biar. Aku terima. Ya bawa. Benyamin dibawa. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika dia menyerahkan, justru dia ketemu dengan Yusuf. Anaknya yang dikasih. Saudara, saya yakin Roh Kudus itu luar biasa dalam hidup kita. Dia akan menolong kita dalam menghadapi segala sesuatu. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Sebab itu kesimpulan dari khotbah ini. Doa itu sebuah permohonan. Sebab itu perlu kerendahan hati. Kita minta dengan rendah, Tuhan. Doa itu sebuah pergumulan. Sebab itu perlu kegigihan. Tidak mudah menyerah. Doa itu sebuah penantian. Sebab itu perlu kesabaran. Doa sebuah penyerahan. Perlu penyerahan diri. Dan apapun bentuk doa Anda, percayalah bahwa doa Anda pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.